Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Sombong amat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Saya mau bantah dulu ya pidato Agus Yudhoyono bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi itu tidak menyentuh rakyat kecil. Contohnya aja, jalan tol. Jalan tol itu memang tidak menyentuh rakyat kecil secara langsung. Karena di sana hanya lewat kendaraan roda 4 dan lebih yang biasanya wong cili itu tidak punya. Tapi dengan adanya jalan tol, maka mobilitas transportasi itu semakin lancar. Dan semakin lancarnya transportasi, maka arus jualan barang juga semakin lancar. Yang juga membuat pengusaha-pengusaha baru itu tumbuh. Pengusaha baru ini membuka lapangan kerja baru, di mana mereka juga membutuhkan wong cilik sebagai pekerjanya. Peluang dan harapan terhadap ekonomi jadi bertambah. Coba bantah, apakah pembangunan jalan tol itu salah? Kalau ada yang bilang rakyat tidak makan aspal, tapi nggak ada yang bisa membantah bahwa dengan adanya jalan beraspal atau jalan tol, banyak rakyat kita yang bisa makan. Oh, yang paling lucu buat saya adalah ketika dinasti mantan Presiden SBY selalu berkoar-koar bahwa hidup rakyat sedang susah, program pemerintah tidak menyentuh wong cilik, dan sebagainya, dan sebagainya. Mereka seolah-olah menjadi penyambung lidah orang kecil, tapi sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Agus Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, di depan partainya berpidato dengan berapi-api bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini sebenarnya hanya program pembangunan mercusuar yang sama sekali nggak berdampak ke rakyat kecil. Agus menyoroti pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bandara yang dibangun Jokowi itu hanya menguntungkan kelas menengah saja, tapi nggak berdampak apa-apa kepada rakyat kecil ekonomi menengah ke bawah. Dan pidatonya itu loh, seolah-olah Agus itu tahu banget rakyat kecil itu seperti apa, bagaimana kondisi mereka, apa yang sudah mereka lalui. Agus sendiri seumur hidupnya nggak pernah jadi rakyat kecil. Dia ini generasi sendok emas, generasi yang sejak lahir hidup dalam kemewahan dan penuhnya fasilitas-fasilitas akibat pangkat dan jabatan bapaknya. Yang banyak proyek mercusuar itu justru di zaman bapaknya Agus, yaitu mantan Presiden SBY. Hambalang salah satunya. Itu proyek mercusuar yang nggak jelas kegunaannya sampai mangkrak. Hambalang sebenarnya bisa jadi objek pariwisata, tapi nggak berdampak sama wong cili. Kecuali buat hantu-hantu yang akhirnya punya penginapan termewah yang pernah mereka punya. Proyek mercusuar di zaman SBY lagi adalah IKTP. Itu jelas nggak ada dampaknya buat wong cilik secara ekonomi. Karena pakai KTP yang biasa aja mereka sudah susah. Dan sulitnya ekonomi mereka nggak akan berubah hanya karena KTP mereka berganti jadi elektronik. Proyek EKTP zaman SBY itu hanya menguntungkan pemain proyek yang banyak dari Partai Demokrat sendiri. Partainya Agus yang membuat banyak petinggi Demokrat akhirnya masuk penjara. Lah, yang masuk penjara yang sudah kaya-kaya, sedangkan wong cili tetap aja gigit jari, cuman dengar beritanya aja kayak kentut di pagi hari. Jadi untuk Agus dan seluruh kader Demokrat, sebelum kritik, mending ngaca dululah, pakai cermin raksasa biar jerawatnya kelihatan semua. Dan gak usah sok-sokan bela wong cili kalau kalian sendiri gak pernah susah. Pernahkah Agus beli beras cuma bisa dapat 1 kilogram aja untuk dimakan sekeluarga? Infrastruktur lain seperti bandara misalnya.
Bandara memang bukan tempat orang kecil lalu lalang, karena mereka juga jarang sekali bisa naik pesawat terbang. Tapi dengan adanya bandara, lalu lintas kegiatan ekonomi kita juga jadi lancar, dan akhirnya terbukalah lapangan pekerjaan baru. Bandara juga dipakai untuk melancarkan arus turis asing untuk masuk ke Indonesia. Dan dengan banyaknya turis, maka industri pariwisata kita juga tumbuh. Siapa yang dapat dampak positifnya dari industri pariwisata kita yang tumbuh? Ya wong cilik yang akhirnya bisa jualan, bisa jadi wira swastawan, dan juga membuka lapangan-lapangan kerja baru. Jadi siapa bilang pembangunan bandara di mana-mana itu tidak menyentuh wong cilik? Yang ketiga, yang paling penting, bendungan. Bendungan juga itu termasuk infrastruktur. Masa saya harus ajari Agus kenapa bendungan itu punya pengaruh besar terhadap ekonomi orang kecil dan bukan produk mercusuar? Atau Agus harus saya ajari juga satu-satu seperti saya ajari anak saya tentang apa arti sebenarnya infrastruktur itu sendiri supaya nggak malu-maluin kalau pidato di depan publik? Pernahkah Agus naik mikrolet panas-panasan campur keringat dan bau badan banyak orang? Apa Agus pernah pusing nyari kerja dan di saat yang sama anak nangis kelaparan di rumah? Atau Agus pernah nggak akhirnya pulang gak dapat kerjaan dan istri nangis karena ditagih hutang dari warung sebelah tempat istri belanja kebutuhan? Pernah nggak Gus? Kalau belum pernah sekalipun, gak usahlah bawa-bawa wong cilik, rakyat kecil, atau apapun sebutannya. Kamu sendiri gak pernah rasakan sakitnya jadi wong cilik yang gak punya harapan karena lapangan kerja begitu sempit dan baru terbuka lebar di saat Jokowi membangun infrastruktur dan melahirkan banyak pengusaha baru. Gus Agus, sini ngopi dulu gue sama abang, biar abang ceritakan masa-masa ketika harus naik metro mini dengan uang tinggal Rp1.000 di kantong dan terpaksa kabur dari tagihan kernet sambil dimaki-maki karena uang yang tersisa hanya cukup untuk membeli sesuap nasi supaya perut bisa terisi. Indonesia tanah air